Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Maksari, Unit 2, Semester 5, Mata Kuliah Pendidikan Inklusi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tunagrita, tunanetra, tunadaksa, tunawicara, tunarungu, tunalaras, autistik, berbakat, dan hiperaktif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tunagrita. Apa sih yang dimaksud dengan tunagrita? Tunagrita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada anak setelah dilahirkan ataupun di dalam kandungan. Tunagrita adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, memiliki hambatan tingkah laku, penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, mereka juga kurang pandai dalam mempraktikkan keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Pada dasarnya, anak tunagrita dikenal memiliki keterbatasan dalam dua hal, yaitu fungsi intelektual, misalnya keterbatasan dalam belajar, membuat keputusan, menemukan alasan, dan memecahkan masalah pada persoalannya. Nah, yang kedua yaitu kemampuan beradaptasi, misalnya kemampuan atau kesulitan berkomunikasi secara efektif dan berinteraksi. Nah, kondisi yang saya sampaikan tadi pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu infeksi otak yang terjadi setelah lahir, bayi lahir prematur, dan cedera pada otak pada saat kecelakaan atau jatuh. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau keterbatasan dalam indera penglihatan. Penyandang disabilitas netra atau tunanetra ini memiliki keterbatasan melihat. Mereka mengoptimalkan indera pendengarannya, indera peraga, dan indera penciuman dalam berinteraksi baik dengan lingkungan maupun dengan orang lain. Berdasarkan tingkatan gangguan tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatannya. Nah, meskipun begitu, terdapat juga alat bantu untuk memastikan tunanetra untuk dapat berjalan dengan baik. Misalnya, tongkat khusus, yaitu tongkat yang berwarna putih dengan garis horizontal di sekitarnya. Tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau dalam ilmu pengetahuannya. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neurostruktural dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan, termasuk diamputasi, polio, dan lumpuh. Ada tiga hal tingkatan dalam tunadaksa ini yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, dalam ringan, keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetap masih bisa dilakukan dengan melalui terapi. Sedangkan keterbatasan yang sedang, motorik, dan mengalami gangguan koordinasi sensorik. Dan yang ketiga yaitu berat, keterbatasan total dalam gerak fisik dan tidak mampu mengontrol fisiknya. Nah, yang keempat adalah tunawicara. Tunawicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara dengan biasa yang disebut dengan bisu. Nah, bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut dan lidah, dan lain sebagainya. Selain itu, bisu juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor genetika keturunan atau bawaan yang terjadi. Mutasi gen tidak wajar. Adapun ciri-ciri bisu adalah berbicara keras tetapi tidak dapat didengar dengan jelas, bibir sumbing, dan cadel. Yang selanjutnya yang kelima yaitu tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengaran. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu.
yaitu yang bersifat bawaan atau ada sejak lahir dan yang terjadi setelah dilahirkan. Untuk menentukan jenisnya dapat diperiksa dengan dibawa ke dokter. Selain itu, ambang respon yang ada terhadap orang yang tunarungu yaitu bunyinya dapat dilakukan dengan pemeriksaan. Informasi lain yang perlu diketahui ialah bahwa tuli memiliki gangguan yang berbeda-beda tingkatannya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial individu. Tunalaras biasa menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Nah, tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal atau pengaruh dari sekitarnya. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklarifikasikan atau menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang memiliki gangguan pada emosinya. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu autistik adalah gangguan perkembangan serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi pada anak. Autistik merupakan gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autistik juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderita. Gejala atau ciri-ciri anak autis sebenarnya sudah bisa terlihat ketika anak masih bayi. Misalnya, jarang melakukan kontak mata serta kurang responsif atau tidak tanggap dengan sama sekali ketika namanya dipanggil. Secara umum, gejala autisme biasa dimulai terlihat jelas pada saat anak menginjak umur 2-4 tahun. Ciri-ciri autis yaitu kesulitan berkomunikasi atau antara lain sulit berbicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa-bahasa isyarat lainnya. Nah, gangguan dalam berhubungan sosial, anak autis seringkali terlihat asik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit berhubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu berbakat. Anak yang berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Bakal merupakan kemampuan bawaan yang dibawa sejak ia lahir. Anak berbakat memiliki kemampuan umum dan kecerdasan di atas rata-rata, kreativitas dan tugas perkembangan yang di atas kemampuan rata-rata. Nah, terdapat juga ciri-ciri anak berbakat. Misalnya, daya tangkap cepat, memiliki kecerdasan yang tinggi, kreatif, dan memiliki keinginan atau keingintahuan yang sangat besar. Macam-macam anak berbakat. Nah, macam-macam anak berbakat yaitu kemampuan memimpinnya yang menonjol, bakat istimewa tertentu, misalnya dalam matematika, musik, tari, drama, bahasa, olahraga, dan lainnya. Dan kreativitas yang ditunjukkan oleh anak yang berbakat yang tinggi dalam cara berpikirnya. Nah, yang terakhir, yang ke-9 adalah anak hiperaktif. Hiperaktif adalah kondisi kronis berupa kesulitan fokus dan sering dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat bertahan sampai dewasa dan menyebabkan penderitanya menjadi rendah hati, hubungan bermasalah, dan kesulitan di sekolah atau di dalam pekerjaannya juga. Nah, anak hiperaktif adalah kondisi ketika anak terus-menerus aktif dan tidak mau diam pada waktu atau situasi dan suasana di sekitarnya. Tanda-tanda anak hiperaktif ialah berlari dan berteriak saat main meski berada di dalam ruangan, berlari di tengah kelas dan berjalan-jalan ketika guru sedang berbicara, bergerak dengan cepat sampai menabrak-nabrak barang yang ada di ruangannya, bermain dengan kasar dan melukai anak atau teman-teman lain, dan berbicara secara terus-menerus. Nah, mungkin ini saja penyampaian dari saya.
Mohon maaf bila di sana sini ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.